Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa menunaikan salat Jumat bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, menjadi contoh kita, suri tauladan kita, dan mudah-mudahan bisa di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Yang berikutnya saya berwasiat kepada pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesempatan yang luar biasa. Para jamaah yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insyaallah 18 hari lagi kita sudah akan masuk bulan Ramadan. Nanti tanggal 13 April kita sudah akan memasuki bulan Ramadan. Layaknya sebuah perhelatan itu membutuhkan persiapan-persiapan. Sebab tanpa persiapan sebuah perhelatan tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan terkadang dipersiapkan saja itu terjadi kekurangan-kekurangan. Nah, seperti itu juga halnya kita akan menghadapi bulan Ramadan, maka kita harus memperbanyak persiapan-persiapan. Persiapan yang perlu kita lakukan apa saja para jamaah sami menghadapi bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah persiapan hati. Persiapan rohani, persiapan iman. Monggo wiwit sakniki, mulai sekarang kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan rohani kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan perasaan gembira. Bagaimana kita tidak gembira? Datangnya Ramadan itu banyak sekali mendatangkan keberkahan, mendatangkan maghfirah, mendatangkan ampunan, dan juga berbagai macam kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini artinya apa? Begitu mudahnya kita nanti akan mendapatkan tiket swarga. Maka kesempatan yang baik ini marilah kita mencari tiket sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan itu dengan berbagai amal kebaikan. Puasa Ramadan itu sendiri, tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah karena pintu surga itu dibuka dengan selebar-lebarnya, seolah-olah untuk masuk ke neraka itu sangat sulit sekali. Maka bagi kita seorang muslim, mari kita sambut Ramadan itu dengan perasaan gembira. Itu yang pertama, persiapan hati kita. Rohani kita mulai sekarang kita tata. Menahan nafsu, menahan segala hal yang dilarang oleh Allah, mulai kita kondisikan badan kita. Keluarga kita juga begitu. Yang kedua adalah persiapan ilmu para jamaah. Ilmu ini penting, terutama yang hubungannya dengan hukum-hukum Ramadan. Apa itu Ramadan, bagaimana hukumnya, sunnah-sunnah Ramadan, syarat-syarat Ramadan. Nah, di antara pengertian Ramadan, saum sendiri atau puasa itu sendiri adalah menahan al-imsak. Menahan apa? Menahan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.
itu puasa. Maka seperti itu harus kita mengetahui. Oleh karena itu yang ada hubungannya dengan puasa ini kita harus menimba ilmu dari berbagai sumber informasi. Bisa dari buku, bisa dari ceramah-ceramah dari para ustadz dan lain sebagainya. Itu yang kedua, persiapan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yang perlu juga kita persiapkan adalah persiapan fisik atau kesehatan. Nah, sebab apa? Puasa itu adalah ibadah fisik karena menahan lapar dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka mulai sekarang kita harus persiapkan fisik kita dengan olahraga, dengan kegiatan, dan juga menjaga pola makan kita. Sehingga kita masuk Ramadan, fisik kita sudah fit, sudah mampu untuk menghadapi bulan Ramadan tersebut. Itu persiapan yang ketiga adalah persiapan fisik. Termasuk persiapan fisik adalah membersihkan lingkungan masjid, mengkondisikan masjid agar apa? Agar menarik jamaah untuk hadir ke dalam masjid itu. Dibuat ruangan masjid itu bersih, indah, wangi, sehingga jamaah itu nyaman di masjid. Jangan sampai selama Ramadan itu gayengnya hanya di awal saja, seminggu awal saja. Dari awal sampai akhir mari kita gayengkan, mari kita ramaikan dengan berbagai macam kegiatan. Sholat tarawihnya setiap malam jangan sampai lupa. Sholat berjamaah juga jangan sampai lupa. Juga kegiatan takjil atau pengajian sorenya. Para jamaah yang berbahagia, itu yang ketiga. Persiapan yang berikutnya adalah persiapan latihan amal. Artinya apa? Sebelum memasuki Ramadan, monggo amalan-amalan wajib kita itu sudah gumathok, sudah kita lakukan dengan tertib. Syukur ditambah dengan amalan sunnah. Sholat sunat, rawatibnya, sholat duhanya, sholat malamnya, tahajudnya. Dan juga kalau bisa puasa sunat, puasa Senin Kemis, Yaumul Bid atau pertengahan bulan. Insya Allah mungkin besok Yaumul Bidnya itu Sabtu, Ahad, dan Senin mungkin. Nah, paling tidak itu. Karena apa? Karena ibaratnya mesin itu sebelum dipakai itu dipanasi dulu. Sehingga ketika mesin itu sudah dipakai, itu sudah dalam keadaan siap pakai dengan latihan puasa sunnah. Itu persiapan yang keempat, yaitu melatih diri dengan berbagai amalan sunat. Ya, memperbanyak sholat sunat tadi, memperbanyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian yang kelima, persiapan yang kelima adalah persiapan maliyah atau harta. Lah kok harta? Di bulan Ramadan adalah bulan sedekah, maka perlu kita persiapan harta. Rasulullah itu adalah seorang hamba yang sangat lomo, yang sangat suka untuk bersedekah, terlebih di bulan Ramadan. Maka persiapkan diri kita untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dengan memasukkan uang ke kaleng, dengan memberi takjil. Apalagi memberi takjil itu luar biasa pahalanya. Siapa yang memberi makan bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang memakan dahar takjil tadi, tanpa mengurangi pahala orang itu tadi. Kita dapat pahala ditambah sejumlah orang yang memakan makanan yang kita sedekahkan kepada orang yang memberi takjil tadi. Bahkan walaupun hanya dengan memberi minum 1 gelas, itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Mungkin nanti di jadwal takmir untuk mempersiapkan daftar takjil untuk para shaim yang untuk membatalkan puasa di sore hari. Itu persiapan yang kelima, yaitu persiapan maliyah atau harta untuk memperbanyak sedekah. Sedekah itu para jamaah luar biasa keutamanya. Satu, dengan sedekah itu Allah akan mengganti yang lebih banyak. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Sedekah itu juga apa? Akan menjadi obat bagi penyakit. Dawu marudhakum bisadaqah. Obati sakitmu dengan sedekah. Kayaknya enggak nyambung.
Ono sakit kok disembuhkan dengan sedekah. Tapi banyak sekali kenyataannya seperti itu. Saya sendiri juga sudah berkali-kali jika saya sakit sebelum ke dokter itu melakukan sedekah dan alhamdulillah banyak sekali kesembuhan yang saya terima. Kemudian sedekah itu apa? Menjadi tolak bala. Menjadi tolak bala. Sehingga apa? Kita tidak akan terkena balak-balak atau sesuatu yang akan membahayakan kita. Itu apa? Dengan sedekah. Berikutnya para jamaah yang terakhir, persiapan yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak doa. Nah, ini masih ada 18 hari lagi para jamaah sami. Mari setelah sholat memperbanyak doa. Ya Allah, berilah barokah hidup saya. Ketemukan saya dengan bulan Ramadan. Nah, karena apa? Orang yang beruntung itu nanti adalah orang yang bertemu dengan Ramadan dan mengisi dengan ibadah-ibadah. Para jamaah sami, kita tidak tahu apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan kita yang terakhir atau Ramadan yang belum terakhir. Maka dari itu karena kita enggak tahu umur kita, monggo memperbanyak berdoa pada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Dan kita jadikan Ramadan tahun ini adalah lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.